Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di posisi persawahan, guys. Ingat waktu masa kecil, guys. Masih masa kecil dulu kita tanam padi juga, guys. Teringat lagi masa kecil. Kita cari ikan, cari kodok, terus kita bersihkan lahannya, terus kita sampai tanam padinya. Nah, ingat dulu masa kecil, guys. Nah, ini padinya hijau-hijau. Ini kalaunya orang Kalimantan sebutannya lacak. Lacak, sebutannya lacak. Jadi sebelum dilacak ini padinya kita tugal, guys. Namanya ditugal. Setelah ditugal baru dilacak. Setelah lacaknya ini sudah mulai besar, baru kita bersihkan di samping-sampingnya. Kita bersihkan. Habis dibersihkan baru kita cabut yang lacak ini, guys. Kalau bahasa Kalimantannya kita menyungkal lacak. Nah, setelah disungkal kita bersihkan, akar-akarnya kita potong, baru nanti kita pecah-pecahkan, baru kita tanam, guys, ke semua lahannya ini. Nah, kalau hijau begini, guys, ini subur, guys. Kalau ini kayaknya sudah dikasih pupuk, tapi kalaunya belum dikasih pupuk, guys, ya warnanya kuning. Contohnya begini, guys. Nah, ini. Nah, itu kuning, guys. Itu bekas panen tapi terhambur, guys. Jadi tumbuh. Beda dengan di lokasi Pulau Jawa. Dia tanamnya mungkin langsung dari disemai, langsung ditanam, dihambur ke seluruh lahan. Kalau kita Kalimantan, kita ada prosesnya, ada 3 tahap. Dari kita menugal, terus kita melacak. Setelah melacak baru kita tanam, guys, untuk memperbesar batang padinya. Kenapa jadi diperbesar, guys? Karena di tanah kita ini termasuk tanah airnya tinggi, guys. Jadi kita harus memperbesar batangnya, guys, biar dia airnya pasang surut, supaya batang padinya tidak tenggelam. Nah, beda di Pulau Jawa, bisa diatur irigasinya supaya padinya tidak tenggelam, supaya tidak mati. Kalau di sini tidak bisa, guys, karena pasang surut. Nah, tidak bisa diatur karena sudah kebiasaan orang Kalimantan. Dan hasilnya itu pun setahun sekali lah. Setahun sekali, bukan yang padi lokal. Jadi dia tapi ini sudah termasuk padi yang bagus karena buahnya kecil-kecil dan panjang. Harganya pun lebih tinggi dibandingkan yang padi sejenis IR yang panennya 3 bulan sekali kayak itu. Nah, itu sangat berbeda, guys. Rasanya pun halus, lebih manis. Kalau kita makan sepiring, guys, tidak cukup sepiring, guys, pasti kita nambah. Kenapa? Ya, makannya sampai lupa berhenti, guys. Bukan karenanya rakus, tapi rasanya nikmat. Nah, itulah bedanya padi daerah Kalimantan. Apalagi ada lagi satu tempat namanya di wilayah kami itu namanya Anjir, atau daerah Terantang, Karangdukuh, Karangbuah. Dia padinya ada namanya padi unggul. Nah, itu juga terkenal, guys. Rasanya juga
kurang lebih dengan yang ini. Cuman bedanya dia hanya panjang-panjang, kalau ini agak pendek sedikit. Nah itu guys. Nah, kalau di lokasi Kalimantan ya seperti ini guys, di samping-sampingnya ada pohon-pohonan, rambutan, nah ada juga jeruk. Nah irigasinya juga berbeda dengan irigasi, dan di lokasi kami ini airnya berbeda dengan air di Pulau Jawa. Kalau di Kalimantan ini zat asamnya lebih tinggi dibandingkan daerah Pulau Jawa mungkin, karena kami juga tidak pernah ke Pulau Jawa untuk review padi daerah Jawa. Pasang serem. Tapi kalau lagi airnya naik, air pasang sungai besar itu airnya hambar guys, air tawar, dia air sungai Barito guys, dia naik. Kalau pasang tinggi dia airnya hambar, air tawar jadinya. Kalau airnya ini tidak ada pasang, turun dari persawahan, dia zatnya asam tinggi guys, tidak bisa diminum. Nah ini guys, oke, sekian dulu ya guys, video kali ini tentang padi di daerah kami Kalimantan Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.